Ayah bunda, ayah bunda, abang kakak. Ketemu lagi, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pagi ini saya dikasih amanah untuk memberikan sharing pagi ya, kajian ADP. Masya Allah, leader-leader kita tercinta sedang eh, melakukan perjalanan visi ya ke Okinawa, ke kota Jepang, ke kantor pabrik energi. Mudah-mudahan kita semuanya juga saat ada trip energi ke Okinawa, ke Osaka, ke kantor pabrik energi, kita semua juga Bismillah bisa berkumpul di eh, tempat pabrik energi lahirnya sebuah visi peradaban yang sangat luar biasa ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya mohon izin, saya ingin men-sharingkan sebuah perjalanan kehidupan ya. Perjalanan kehidupan yaitu roadmap kita menuju husnul khotimah ya. Nah, Bapak Ibu, Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rizki, ya, memberikan kita keluarga, memberikan kita kesempatan, bahkan memberikan kita nafas sampai detik ini. Salawat dan salam hanya milik kita sampaikan kepada manusia yang terbaik ya sepanjang zaman, teladan kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman ya, hingga kiamat nanti. Bapak Ibu, saudara-saudaraku di grup ADP yang sangat saya cintai, Allah, saya ingin mengajak kita semuanya melakukan sebuah perjalanan. Bukan perjalanan ke luar kota, bukan perjalanan ke luar negeri ya. Tapi perjalanan ini perjalanan yang pasti kita alami oleh setiap manusia. Perjalanan yang tidak membutuhkan paspor, tidak membutuhkan tiket, tidak membutuhkan koper, tapi membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih penting, yaitu sebuah bekal. Kalau besok kita akan pergi umroh, pasti jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan paspor, koper, pakaian, tukar uang real ya, membeli oleh-oleh, mengurus vaksin bahkan ya. Dan bahkan sudah ada yang membuat daftar barang apa saja yang harus dibawa, daftar doa juga ya. Karena kita tahu perjalanan itu sangat penting. Nah, tapi saat ini izinkan saya bertanya juga pada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu semua. Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk perjalanan yang pastinya perjalanan ini menuju Allah? Ya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Imran 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah tidak mengatakan sebagian manusia akan mati ya, tapi Allah mengatakan setiap yang bernyawa. Artinya nggak ada satupun dari kita yang mendapat surat dispensasi ya. Tidak ada yang bisa berkata, ya Allah saya masih sibuk bangun rumah, boleh nggak ditunda dulu gitu ya. Itu nggak ada. Karena ketika waktunya tiba, itu tidak maju sedetik, tidak mundur satu detik gitu. Benar-benar saat itu gitu ya. Yang mudah-mudahan ini mengubah cara pandang kita ya tentang sebuah kematian. Bapak Ibu semuanya yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita mengatakan, kalau saya nih mengucapkan kata kematian, Bapak Ibu mendengar kata kematian, apa yang langsung muncul di pikiran kita? Apakah kuburan mungkin? Atau kain kafan? Atau mungkin tangisan dari orang-orang yang kita tinggalkan?
sebuah rasa perpisahan mungkin, atau ada rasa ketakutan. Padahal sebagai seorang muslim, kematian bukanlah akhir cerita. Kematian ini adalah wisuda kehidupan. Kalau yang namanya wisuda ya, biasanya di akhir ya memang ya. Eh, mahasiswa kuliah nih, mahasiswa kuliah, terus kemudian di wisuda, berarti ya sudah beres kuliahnya. Ya, begitu juga perjuangan seorang mukmin ya, ketika Allah memanggil, artinya ujian hidupnya ini telah selesai. Yang dimulai itu justru kehidupan yang sesungguhnya. Allah SWT berfirman bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan dunia jadi disebutnya adalah kesenangan yang menipu. Ya, jadi pertanyaan ini bukan apakah kita akan mati. Kita jawaban udah pasti ya. Kalau Abi Andika itu sering berkata, apakah kita sudah pasti Desri? Ada yang jawab pasti, ada yang jawab belum pasti. Nah, semua itu nggak pasti. Kenapa? Karena yang pasti adalah sebuah kematian. Ya, oke. Nah, tinggal pertanyaannya nih, dalam keadaan seperti apa kita meninggal? Ya, apa yang sudah kita persiapkan? Boleh nih saya bertanya, gak usah dijawab keras-keras ya. Jawab dalam hati aja. Kalau ada seorang dokter atau siapapun itulah mengatakan kepada kita, Bu, Pak, Abang, Kakak, ya, umur kita ini tinggal 1 tahun. Umur ibu, umur abang, umur kakak, umur adik tinggal 1 tahun. Kira-kira nih, apa yang akan berubah dalam hidup kita? Apakah kita masih marah? Mungkin ada tetangga nggak nyapa, kita masih marah, ya. Padahal ini udah di akhir waktu hidup kita ya. Apakah masih kepikiran gitu marah sama tetangga? Apakah masih sibuk bertengkar mungkin karena warisan ya? Apakah mungkin ada rasa iri melihat orang beli sesuatu yang baru gitu? Enggak ya, insya Allah ya. Atau mungkin apakah masih tega nih nyakitin dengan apakah eh, masih ada yang menunda taubat? Bapak Ibu, saya yakin banget hampir semua jawaban kita itu adalah enggak ya. Karena ketika kita sadar bahwa waktu kita ini udah terbatas banget gitu ya. Skala prioritas hidup kita itu udah berubah ya. Memang sih Allah tidak memberitahu kapan kita meninggal. Bukan sebetulnya Allah ngasih tahu kenapa kapan kita meninggal ini bukan karena agar kita takut gitu ya. Bukan karena supaya kita takut, tapi agar setiap hari kita siap. Ya, setiap hari kita siap. Oke. Jadi saya ceritakan sebuah kisah. Konon ada seorang raja yang sangat kaya. Istananya megah, kekayaannya ratusan, emas bertumpuk, kekuasaannya sangat besar. Suatu hari dia bertanya kepada seorang ulama, gimana caranya agar saya selalu bahagia? Dan ulama ini tersenyum, lalu berkata, wahai raja, ingatlah satu hal. Setiap hari, untuk bertanya, apa itu? Dan ulama menjawab, engkau akan mati. Ini raja tersinggung. Kata rajanya, ah itu bukan jawaban yang membahagiakan katanya. Ulama ini menjawab, justru itulah yang membuat hidup, membuat kamu, membuat Anda, membuat raja ini hidup dengan benar. Karena orang yang mengingat kematian ini tidak mudah sombong, nggak akan melakukan kezoliman ya, nggak akan iri-iri gitu ya, nggak serakah juga gitu. Kenapa? Karena sebuah kesadaran, sadar bahwa semua itu adalah titipan. Nah, Bapak-Ibu semuanya, di kesempatan pagi hari ini, sudah pada subuh ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya melakukan
kematian kecil. Ya, kita bersama-sama. Yuk sebentar aja kita pejamkan matanya. Oke, selama beberapa detik ya. Kita pejamkan matanya dan bayangkan sebuah peristiwa kematian. Dan saya ingin Bapak Ibu bayangkannya sebuah peristiwa ADP terjadi. Amazing Death Project. Amazing Death Project ini adalah kematian yang amazing, kematian yang luar biasa. Artinya orang yang datang hadir. Saya mengharapkan Bapak Ibu punya sebuah proposal ya, sebuah tulisan, sebuah proposal yang menuliskan rangkaian peristiwa kematian diri kita. Ya, saya sudah melakukan itu. Ya. Saya sudah menuliskan bagaimana prosesi kematian saya. Ya. Tentunya dengan sebuah proposal ADP, Amazing Death Project. Oleh karena itu Bapak Ibu sangat bersyukur berada di lingkaran yang terkecil di KAT. Kita semua merasakan ya energi saat Bapak Ibu mengikuti acara-acara KAT, di ABC, di GPS, ya, di training TFT 2A above, misalnya. Dan itu adalah sebuah energi yang sangat luar biasa. Nah, di ADP ini Bapak Ibu berada di grup terkecil lagi gitu. Hanya mungkin sekitar 100 orang, eh, kelompoknya itu cuma 100 orang dari seluruh KAT yang sedang. Ingat bulan Agustus itu ada GPS dan GPS ini sangat luar biasa ya. 6.000 lebih tiket sudah keluar. Padahal kapasitas ruangan hanya 5.000. Jadi akan membludak gitu. Dan kita adalah 100 orang per tahun. Sehingga betul-betul kita usahakan rasa syukur ini terus ya kita hadirkan. Sudah berada di grup ADP ini. Dan yuk kita sekarang berlatih. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sebuah kematian yang ADP, yang amazing. Di mana orang yang hadir banyak, yang bersangkutan sangat banyak sekali. Yang menghantarkan kebermanfaatan Bapak Ibu saat itu. Ya, yuk sejenak kita hadirkan sebuah imajinasi ya saat banyak sekali orang berkumpul di rumah kita. Kita melihat kami ini ya, saudara-saudara, teman-teman, tetangga, tim di bisnis kami atau ini, ya, tim di kajian-kajian kita, ya, kita pegang di pembinaan kita misalnya. Ya. Tapi hari itu mereka bukan datang menghadiri untuk ulang tahun, untuk justru mereka menemukan kita takziah. Nah, Ibu bayangkan selama ini ya, orang-orang yang selama ini mungkin ya sebagai Bapak Ibu sudah menjadi leader suruh nama kita hari itu tuh mereka berkatanya jenazahnya sudah siap, sudah dimandikan, sudah dikafani, ya. Dan kemudian saat itu mungkin jenazah yang sudah hari itu sudah sholat. Jadi silakan Bapak Ibu bayangkan dengarkan dan rasakan suasananya itu adalah suasana yang panas banget. Dan mungkin dengarkan di suasana itu, di peristiwa itu, suasana yang semuanya berkata kebaikan. Dengarkan apa yang ingin Bapak Ibu dengarkan. Dengarkan yang terdengar adalah orang-orang yang mengatakan kebaikan-kebaikan yang sudah Bapak Ibu taburi. Ya. Dan rasakan tubuh Bapak Ibu diangkat,
ya, dimasukkan ke dalam keranda, dibawa ke jenazah. Ya, banyak orang yang menangis karena mungkin mereka akan merindukan kita ya. Banyak orang yang berdoa sampai ke mana. Eh, Ketika sudah lihat lahat ditutup, tentunya satu persatu ini mereka pulang. Ya, di rumah mungkin kembali ramai. Dunia terus berjalan, namun kita tinggal sendiri. Nah, di sini sebetulnya kita nggak sendirian ya, baru semuanya. Kita tinggal bersama iman, bersama seperti sebelah kita, akhlak kita, Al-Quran kita, air mata taubat yang pernah kita teteskan dari Bapak Ibu. Bayangkan dengan Anda rasakan sosok yang menemani Bapak Ibu nanti adalah sosok yang cantik, ganteng, yang wangi, yang bersih, yang bercahaya. Niatkan ya Allah, di dalam putusan hidup kami semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, saat ini saya tidak sedang membuat Bapak Ibu semuanya takut pada kematiannya, karena seorang mukmin ini sebenarnya saat kematian itu kan artinya kita akan sebentar lagi lebih cepat gitu ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya memang yang kita takutkan adalah belum siap ya. Belum siapnya kenapa? Ya mungkin karena amal yang belum kita kumpulkan, bekal yang belum banyak kita kumpulkan ya. Oleh karena itu nih sampai jam 6 pagi sebentar lagi ya. Yuk kita fokus lagi, kita belajar lagi ya. Bagaimana membuat sebuah roadmap menuju husnul khotimah ya. Karena husnul khotimah itu bukan sebuah kebetulan. Ia adalah buah dari iman yang dijaga, amal yang istiqomah ya, taubat yang terus kita perbaharui dan hati yang senantiasa berharap kepada rahmat Allah. Ya, semoga saya doakan semuanya Bismillah grup ABP ini dan para santri di MB ya, semuanya orang kita kenal saudara-saudara kita tutup kita semuanya ini semuanya ini menjadi langkah kecil yang mengubah arah hidup kita menuju akhirat kita ya. Hingga kelak saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan kondisi apapun dan kondisi itu kita niatkan adalah hari terbaik dalam ya. Kalau yang saya praktekkan setiap saya merasa ada lalu sebentar lagi saya nggak ada gitu seketika dipanggil oleh Allah saya langsung seketika itu menciptakan sebuah eh, rangkaian rangkaian visi ini terkait tulisan saya yang tentang Amazing Dog Project ini. Kemudian yang saya niatkan adalah ya Allah, apapun hari itu adalah hari terbaik dalam hidup. Itu yang penting banget ya, penting banget kita lakukan bersama ya. Niatkan kapanpun, waktunya, dimanapun ya, kondisi kita dalam keadaan sehat, artinya dalam keadaan terbaik ini dalam keadaan sehat juga secara fisik, ya, sehat secara pikiran, sehat imannya terutama, gitu ya. Sehingga kita minta sama Allah, saat itu adalah saat terbaik dalam hidup saya, gitu ya. Oke, nah, oh, ya, saat kita nih kelak suatu hari kita akan dipanggil Allah, yuk kita dengarkan gitu. Kita dengarkan panggilan Allah ini adalah panggilan yang sering kita rindukan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi.
Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini surat Quran, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Yuk kita sama-sama sampai jam 6 pagi ini ya. Kita mulai perjalanan kita menuju Husnul. Ya, yuk kita merenung sejenak sebelum kita 10 menit lagi ya kita akhiri kajian KBP ini. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya memejamkan mata sejenak. Kalau berkenan letakkan tangan di dada, dada sebelah kiri tentunya. Ini adalah posisi jantung kita Bapak Ibu. Yuk kita tarik nafasnya perlahan. Tahan sejenak. Tahan sejenak. Dan hembuskan perlahan. Sekarang semuanya Bapak Ibu silakan bayangkan dengan dan merasakan hari perjalanan kita di dunia sudah selesai. Semua tanggung jawab telah kita turunkan. Semua air mata telah Allah hapus. Semua rasa sakit telah berakhir. Hari itu Allah kasih sayang mengizinkan Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bersyukur, syukur, insya Allah. Hilang kalau kita sedih, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi tetap di utang, tidak ada lagi pengkhianat, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi air sedih. Karena janji Allah ya, di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan bagi para sahabat ini. Dan yuk Bapak Ibu semuanya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya membayangkan, bayangkan, dengarkan, dan rasakan. Kita berjalan di taman yang sangat indah. Taman ini saking indahnya nggak bisa dilukiskan. Udara yang begitu segar, begitu sejuk. Sungai-sungai, laut jernih, pepohonan yang rindang, burung-burung yang sedang berpasang, istana-istana. Sebenarnya ini adalah hadiah dari Allah. Semua ini bukan karena kita hebat, tapi semua adalah dan kemudian silakan Bapak semuanya dengarkan dan kita ini bersuara. Nadanya dengan sangat riang, dengan nada kerinduan. Ibu, ayah, abi, bumi, bunda. Dan saat kita mulai terus, Bapak Ibu ayo absen, kenapa Ibu yang kami akan dan rasakan dengan suasana taman yang indah ini. Bapak Ibu absen, putra putrinya yang ternyata tempat absen wajahnya satu persatu. Dari anak pertama, kalau sudah menikah menantu, masukkan dalam memori Bapak Ibu saat ini juga mereka sudah surga sama Bapak Ibu semua. Anak-anak kita yang dulu kita ajarkan membaca, mengucapkan basmalah, yang sudah kita bangunkan sholat subuh, yang dulu kita ajarkan baca Al-Quran. Hari itu mereka berlari menurut kita. Saya berkata, Alhamdulillah, akhirnya kita berkumpul lagi. Oh ini bayangan nih, rasanya rasakan, rasa kita di bawah ini boleh mereka semua kita, dan kita pasangan kita yang mungkin selama ini dunia ya sering beda pendapat juga ya. Mungkin pernah beda pendapat, pernah berantem, mungkin pernah saling menyakiti. Namun karena
sudah sama-sama melakukan pertobatan, perubahan hidup ya sama komunitas KAT ini. Hal itu sudah bebas, bukan, lagi ada ego. Yang ada hanya cinta. Ya. Dan kemudian kita lihat orang tua kita. Kita perlu kita tatap nafas kecil lagi bisa jatuh lebih kuat juga itu ya. Buat mata mereka tersendiri. Mata mereka sangat bersyukur memiliki Bapak Ibu semua. Dan ada lagi rasa takut kehilangan orang tua. Karena semua itu sudah berpikir seperti itu. Nggak ada lagi kata selamat. Dan Bapak Ibu saya lihat sahabat-sahabat Bapak Ibu dan Bapak Ibu ada guru-guru, orang-orang yang pernah kita bantu, orang-orang yang pernah kita ajak mengaji, mungkin ajak ke komunitas ada itu yang ada di ADP dan kemudian sendiri kita absen satu sampai Bapak Ibu dan wajah-wajah mereka semuanya wajah tersebut bahagia dan semoga berkata alhamdulillah Allah cukupkan kita kembali dan saat itu gak ada seorang pun yang berkata memukul lebih besar mobil itu coba tepung karena semua kenikmatan dunia itu ternyata hanya itu satu titik pasir ya. Insya Allah mungkin tiba-tiba bisa jadi Bapak Ibu kita kenal yang lain gitu nanti kita mengabsen ya mungkin ada sahabatnya mungkin ada teman saat belajar saudara-saudara kita yang ya Bu tentunya gak semua orang loh berada di tempat ini ya gak semua orang berada di surga ini mungkin saat itu kita semakin menyadari bahwa yang paling berharga selama hidup di dunia itu bukan harta yang kita kumpulkan tetapi siapa yang berhasil kita ajak menuju surga tim Bapak Ibu ya adik-adik kelas ya karyawan-karyawan Bapak Ibu kalau punya ya semua Bapak Ibu semua kenalan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kenal gimana caranya agar kita berhasil mengajak semua surga ya dan kalau hari ini kita benar-benar mencintai keluarga kita yuk kita jangan hanya mereka rumah nyaman juga kita siapkan jalan jangan hanya menabung untuk biaya kuliah tapi tabungnya juga apa biar telat kita bisa bekerja kembali yang hanya mengajarkan sukses dunia tapi apapun bagaimana jadi so, ya, bersyukur sekali hari ini kita eh, membuat sebuah roadmap dalam pikiran kita dalam hati kita kisah Husnul Khotimah kita kemudian kisah berada di taman surga kita karena kalau kita nanti eh, berada di surga pada sebenarnya eh, inilah kesuksesan kita yang sesungguhnya dan untuk mencapai kisah sukses yang di akhirat sesungguhnya ini tentunya di awal dengan kesuksesan sukses dengan sebuah rasa yang eh, selalu positif, selalu bahagia, selalu damai, ya. Terus kemudian rezeki juga yang selalu besar, yang selalu dilimpahkan oleh semua. Bapak Ibu, ini adalah sebuah rangkaian doa, iman, keyakinan,
mindset kita, roadmap di pikiran kita, ya, di hati kita. Karena tidak cukup hanya sampai di pikiran, yang sangat penting adalah perasaan kita. Ya. Perasaan kita sudah sampai, rasanya kelak seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita, bukan sama anak-anak itu, cucu-cucu kita yang satu belum hadir, semuanya kita imajinasikan bahwa kami akan merasakan sampai keturunan kita semuanya sampai akhir zaman, ya, semuanya duduk bersama taman surga semua, dan mungkin saling bercerita, ingat ya, kita dulu pernah begini, pernah begitu, ya. Disitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan saat ini juga kita akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik. Kita semakin memperbaiki sholat kita, memperbaiki sedekah kita. Yuk sedekahnya eh, yang rutin seminggu sekali ya, pada subuh. Bismillah, mulai hari ini kita semakin mencintai Al-Quran, dan hari ini Allah mengumpulkan kita kelak di surga, dan saat ini juga kalau ada orang yang belum kita maafkan, untuk hati yang bersih, untuk jiwa yang tenang, silakan Bapak Ibu kita. Kalau masih ada sholat yang lalai, baiki. Kalau ada dosa yang kita sembunyikan, kita bertobat ya. Karena Bapak Ibu kita semua tolak ya. Ketika Allah membuka pintu surga, kita semuanya akan absen ya. Apalagi Abi Andika, Bapak Ibu ya. Absen kita semuanya. Abi Andika akan absen murid-murid IMB, murid-murid Abi IMB ya. Mana tim bisnis komputer kita sebenarnya anak-anak kita saudara-saudara kita sebenarnya, dan Bismillah, kalimat-kalimat kita adalah Alhamdulillah, mati janjinya, dan yang lebih indah di atas semuanya, Allah akan kurangkan nikmat yang paling agung, yaitu berjumpa dengan Allah. Ini adalah kenikmatan dan kerinduan semua penghuni surga, itu keinginannya saat itu cuma satu, saat-saat di mana bisa memandang wajah Allah secara langsung. Ya, ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini sebagai pertemuan. Jadi jika kita berpisah di dunia, maka pertemuan kami kembali ke surga Allah, ke surga tertinggi, surga Firdaus bersama Rasul. Sama kami tadi adalah para yang berjujur, para syuhada, dan Bapak Ibu, itu semua yang bisa saya sharingkan pada kajian ADP kali ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, semua adalah kesalahan saya pribadi, dan apabila ada yang benar, semua hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.